Cek. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Dan yang saya hormati pula para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang berbahagia, saudara-saudari serta adik-adik sekalian rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis dalam rangka belajar ilmu agama. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan sehingga usaha yang kita kerahkan di malam ini bisa menjadi amal ibadah yang diterima, dan kita juga berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada bagian Kitabul Jami' di bab Az-Zuhdu wal Wara', atau bab zuhud dan wara'. Dan di bab tersebut malam ini kita akan membahas hadis yang ke-10, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, seluruh manusia itu banyak melakukan kesalahan. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan. At-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi gimana sih hadisnya? Setiap Bani Adam itu siapa? Manusia. Itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Baik, hadis ini dimasukkan oleh penulis yaitu Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di bab zuhud dan wara'. Apa hukumnya? Lebih ketika setiap hamba itu dituntut untuk memiliki sifat zuhud, memiliki sifat wara'. Apakah selalu berjalan lurus? Kita berwara' dulu lah, misalnya meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal yang syubhat. Ada orang yang sudah berusaha menjaga sikap wara', tapi karena memang manusia dibekali ada nafsu, belum lagi harus melawan godaan setan, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar, pasti dia pada suatu waktu akan tergelincir pada kesalahan.
Nah, waroknya itu menjadi tidak apa namanya, ibaratnya satu apa, gugur ya. Warok yang terjaga ya kadang-kala apa, gugur ya, khilaf, melakukan kesalahan. Maka apa solusinya ya? Maka kesalahan-kesalahan tersebut bisa dibersihkan dengan taubat ya. Jadi tentunya hadis tentang perintah taubat ini ya tentunya masih berhubungan dengan bab yaitu syuhud dan warok ya. Jadi ketika kita dituntut untuk syuhud dan warok kadang tidak berjalan lurus ya, kadang pasti tergelincir di sebuah kesalahan. Maka apa solusinya? Solusinya adalah taubat. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di awal tadi yaitu apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, manusia itu pasti melakukan banyak kesalahan. Dari sini kita bisa mendapatkan beberapa faedah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam, setiap manusia. Berarti ini manusia secara umum ya, tidak terkecuali. Mau itu orang yang kaya, orang yang miskin, melakukan dosa enggak? Melakukan dosa, melakukan kesalahan. Orang biasa atau ustadz sekalipun, ulama sekalipun melakukan dosa atau tidak? Melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu pasti. Mau rakyat biasa, jabat, sama saja. Jadi umum, semua manusia ya, itu pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi kesalahannya itu bukan satu, dua, ya, tapi kesalahannya banyak. Makanya Nabi SAW menggunakan redaksi ya, sifat mubalaghah ya, atau kalau di Indonesia mungkin hiperbola lah ya, yang menunjukkan khata ya, banyak melakukan kesalahan. Betul apa enggak ini? Setuju apa enggak ini? Atau mungkin ada dari jamaah yang jadinya murah lah, yang kesalahan kayak ini seperti ada? Ada apa ini? Enggak ada ya? Semua menyetujui ya bahwasanya ya kita ini ya pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa. Macam-macam ya. Dosa atau kesalahan yang kita lakukan itu macam-macam ya. Bisa itu dosa yang dilakukan oleh hati ya, atau mungkin lisan, atau mungkin juga anggota badan. Contoh dosa yang dilakukan oleh hati apa? Dosa yang dilakukan oleh hati apa? Dengki ya. Terus iri, makan sedulur ya, tapi iri masih membuat sedulur. Apalagi fotonya banyak tadi. Dan buruk sangka ya, suudzon ya. Apalagi sih ya? Sebenarnya orang tahu sih ya, masya Allah, orang tahu. Apalagi mas? Hibah, oh hibah. Ini nanti lisan ya. Hati dulu nih, udah segitu aja. Hasad, ini tadi dengki, iri, hasad, ini bukan sedulur juga mas. Ya. Sombong. Nah, apalagi? Ria, ya, ya. Ujub, berdiri. Banyak ya? Banyak. Benci, ya, dan sebagainya. Kemudian dosa-dosa yang dilakukan lisan apa? Gibah, udah ya. Apalagi? Masya Allah, jamaah sini masya Allah. Jarang melakukan kesalahan dan dosa. Masya Allah, jadi bingung ya. Apa yang tahu gitu ya? Ya mungkin kita ambil contoh, ada gibah, ada dusta, ya, ada sombong kegawaisan itu. Apa sih yang ya? Nanti. Kemudian mungkin apa? Mencela, memaki, ya, sumpah palsu, ya, sampai dosa yang mungkin levelnya kesyirikan bisa dari lisan. Dosa anggota badan apa? Yang dilakukan oleh anggota badan? Mencuri, memukul, membuli, menganiaya, ya, itu dosa nggak sih? Dosa ya, dosa. Macam-macam ya, begal, ya, korupsi, ya. Itu. Jadi sadar nggak? Kita itu betul-betul banyak melakukan dosa. Ini nggak? Ya. Cuma tadi pas ditanya dosanya apa baik, bingung ya.
Ya jadi banyak ya. Cuma kadang tak terasa ya. Mudah-mudahan dari apa? Dosa. Ketika Nabi SAW mengatakan setiap manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan. Ini kan seakan-akan suatu apa? Ketetapan. Ya, sing jenenge manusia itu ibarat ya, gawan lahir yang mesti nyewat, pasti banyak melakukan kesalahan. Lalu apakah yang semacam ini dibiarkan? Ya, mungkin ada orang yang melakukan kesalahan, dinasihati. Lah wong jare Nabi be mesti akui bahwasanya manusia banyak melakukan kesalahan jadi memang ya. Sekarang aneh wis kebaikan manusia itu apa? Banyak melakukan kesalahan. Ketika dinasihati malah jawab itu. Betul apa enggak ini? Pas enggak? Beralasan dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Enggak boleh. Maka langkahnya itu jangan dibiarkan. Jangan dijadikan alasan. Karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap manusia ada efeknya enggak? Ada efek buruknya apa enggak? Ada. Apa? Apa? Efek buruk dosa apa? Nanti di akhirat gimana? Dibersihkan, dihukum ya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di neraka. Ya. Jadi bukannya dibiarkan saja. Qadar Nabi SAW ya bisa banyak melakukan kesalahan yang jangan menungsa ya. Ora apa. Bukan seperti itu konsepnya ya. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu punya efek buruk, yaitu apa? Dapat ancaman dihukum di mana? Di neraka. Enggak ada tempat lain ya. Di akhirat itu ya tempat pembersihan dosa ya, tempat hukumannya di mana? Di neraka. Maka ya, sikap kita sebagai seorang muslim yang baik ya, ketika kita sadar bahwasanya kita itu ya sudah dari sananya memang ya, punya watak manusia itu apa? Pasti melakukan kesalahan ya, tempatnya salah dan dosa ya. Sering diungkapkan gitu ya, nah, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jangan dibiarkan. Tapi apa yang harus dilakukan? Taubat ya. Makanya dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, ketika beliau mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang bertaubat. Dan bahkan kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, enggak cuma ya ketika orang itu melakukan dosa kemudian bertaubat, itu bukan cuma dapat ampunan, bahkan dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar ayat-ayat yang berbunyi innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Masya Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada bahagianya seseorang yang menemukan hewan tunggangannya ya, yang sebelumnya hilang tanpa sengaja ketemu lagi. Gimana? Allah Ta'ala itu lebih bahagia ya, kalau mendapati orang bertaubat itu lebih bahagia daripada bahagianya orang yang apa? Kehilangan kendaraannya di padang pasir yang luas kemudian tidak sengaja ketemu lagi. Masya Allah ya, misal ada orang ya, kehilangan motornya di pasar misalnya, kalau motornya itu pasar, nah jika motornya gitu ya, hilang sedih ya, mana belum lunas lagi. Terus apa? Ketika dia lagi duduk ya, kemudian apa? Dalam kondisi yang ya sudah sedih ya, lemes ya, banyak pikiran, ternyata apa? Ada orang yang nganterin motornya. Senangnya gimana? Bukan main senangnya ya. Kalau dulu kan kendaraannya apa? Hewan ya, onta, keledai, bisa balik kereknya. Kalau ini motor harus ada yang keren ya. Ini. Tapi untuk membayangkan, karena kita kan kendaraannya kan kayak gitu ya, mesin. Jadi bayangannya adalah misalnya kehilangan motor kok balik lagi. Ini senangnya kayak apa? Ya, luar biasa. Dan Allah Ta'ala lebih bahagia lagi ya daripada orang yang tadi. Ya.
Maka ini adalah motivasi yang luar biasa ya bagi setiap hamba untuk senantiasa mengiringi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan apa? Taubat. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu yang harus dilakukan ya. Ketika seorang hamba ya sudah dipastikan pasti banyak melakukan salah dan dosa, bukan kemudian apa? Dibiarkan, dijadikan alasan. Enggak demikian konsepnya. Akan tetapi apa? Harus ada hal yang dilakukan, yaitu taubat. Dan perlu diperhatikan kaum muslimin sekalian rahimahullah, ketika bahwasanya orang atau sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat ya. Maka ini pun harus dipahami dengan benar konsepnya. Jangan dipahami bahwasanya gak apa-apalah melakukan dosa ya, nanti tinggal taubat saja. Karena taubat itu apa? Dicintai oleh Allah. Taubat itu adalah diperintahkan oleh Allah. Gak apa-apa ya, kita melakukan dosa kemudian nanti tinggal taubat. Maka ini tidak benar. Ya, konsep seperti ini tidak benar. Kenapa? Betul tadi hadis mengatakan apa? Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Tapi tadi dan akhirnya bermudahan surah dosa. Ya, seperti Bapak sekali-kali mengubari taubat. Gitu ya kan ya. Gak boleh ya berpemahaman seperti ini. Kenapa? Karena diperhatikan tidak selalu taubat yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu harus taubat yang benar. Bukan taubat yang apa? Istilahnya taubat sambel ya. Hanya marem di awal saja gitu ya. Ya. Kalau dia sudah niat kayak gitu kan gimana berarti? Apalah lakukan dosa nanti tinggal taubat. Gampang. Kira-kira ini taubatnya taubat yang tulus apa enggak ini? Kira-kira? Enggak ya? Enggak. Jadi jangan salah difahami ya. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah apa? Seorang hamba itu menahan diri dari perbuatan dosa sedari awal. Karena yang ada jaminan terbebas dari dosa, ya, itu adalah kalau orang berusaha menjauhi dosa. Kalau dia sudah nggak melakukan dosa, berarti aman jelas ya. Tapi kalau dia spekulasi, gampang lah ya melakukan dosa dikit, ya sekali-kali nggak apa-apa. Nanti tinggal taubat. Apakah taubatnya ini pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, belum tentu. Ya, maka ya sebagai ulama yang paling utama, yang paling afdal itu adalah apa? Sikap kita ya atau usaha kita dalam menjauhi dosa. Itu yang utama. Ya, adapun kalau kita sudah berusaha ya bertakwa, menjauhi dosa, menjauhi larangan, tapi ya terkadang yang namanya iman kadang lagi ngedown, ngedrop, ya, oleng. Akhirnya apa? Nyicip dikit-dikit ya. Ambil sedikit. Ya, maka ini baru ya langkah terbaik, lakukan apa? Taubat. Bisa dipahami ya? Baik, alhamdulillah. Dan kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba katakanlah ya dia benar-benar terjatuh pada dosa, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, maka yang harus dilakukan adalah apa? Taubat dengan taubat yang sebenar-benar, atau istilahnya adalah taubat nasuha. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka harus difahami nih, gimana cara taubat yang benar. Gimana? Kayaknya pernah dibahas belum sih? Gimana Mas, masih ingat ya? Apa belum dibahas ya? Lupa ya? Apa saya di tempat lain mungkin ya? Baik. Jadi ini ya. Untuk melakukan taubat, para ulama menjelaskan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan sebelum kita membahas syarat-syarat taubat, perlu kita ketahui yang namanya kesalahan, yang namanya dosa itu ada dua macam. Yang pertama adalah dosa yang berkaitan antara hamba dengan Allah. Dan yang kedua adalah dosa yang kaitannya adalah seorang hamba dengan orang lain. Jadi paham ya? Dua macam perbuatan dosa. Contoh, dosa yang kaitannya seorang hamba dengan Allah saja. Contohnya apa? Syirik, ya. Misalnya pakai jimat. Oke. Apa lagi? Apa Mas? Meninggalkan sholat. Apa lagi Mas? Ya, dosa antara hamba dengan Allah. Pas. Pilih supaya Mas. Kedukun.
Ya, tadi udah ya, diwakili kesyirikan. Apalagi contohnya? Hmm? Murtad, murtad. Ya. Terus apa lagi? Hmm? Ya maksudnya apa Pak? Saking ya. Zina itu orang lain apa kepada Allah? Ya sama, sumber sama Allah, ya. Tidak menunaikan kewajiban, tidak sholat tadi, yang lain tidak puasa, ya kan? Tidak membayar zakat, ya. Itu contoh dosa antara hamba dan Allah. Nah sekarang dosa yang kaitannya adalah hamba yang satu dengan yang lain. Contoh, misalnya zina, zina orang, terus berkelahi, ya berkelahi tapi sifatnya apa ya? Membuli gitu ya. Ya berkelahi misalnya, terus sampai mukul darah-darah, apa sih? Mencaci, ya. Kalau gitu, apa lagi? Banyak ya sekarang ya di media sosial udah membuli, menghina, ya, ngerasani di bawah ini orang lain ini efeknya ya, atau kaitannya dengan orang lain. Yang paling parah apa? Korupsi, wala. Ini yang jadi korban lah, bu, katanya, ya mas. Berapa yang jadi korban? Kalau mukul tadi mungkin ya, berkelahi misal korbannya satu, ya kan? Mencuri, ya nyopet mungkin satu. Tapi korupsi korbannya berapa? Bisa satu negara. Ngeri apa enggak? Ngeri ini korbannya. Baik, itu contohnya. Nah sekarang kita kembali ke pembahasan awal tadi. Kita ingin menyinggung masalah syarat-syarat bertaubat. Begini, kalau dosa yang berkaitan seorang hamba dengan Allah saja, maka syaratnya 3. Syaratnya apa? 3. Yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal. Ya, menyesali perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi. Ya, ada apa tadi? 3. Yang pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad. Bertekad apa? Tidak mengulangi lagi. Barangkali bertekad nantilah tahun depan lagi. Ya. Gitu ya. Contoh, kita dapat contoh dosa yang kaitannya dengan Allah saja. Apa tadi contohnya? Contohnya pakai jimat ya, misal ya. Misalnya pakai jimat. Pakai jimat boleh pakai ini? Nggak boleh ya? Ya, bukan sing ora setuju ya. Contoh pakai jimat. Jadi kalau orang pengen kalau orang pengen bertaubat dari apa? Jimat. Gimana? Pertama, berhenti. Ya berarti aku nggak akan pakai jimat lagi. Buang kayaknya atau bakar ya. Jangan dikasih orang tapi ya. Inilah pertama saja ya. Jangan, ini artinya apa? Tahun dalam perbuatan dosa. Dosa jariah malah ya. Baik. Itu ya berhenti. Terus yang kedua menyesal. Menyesal apa? Sadar betul bahwa jimat itu adalah perbuatan dosa, bahkan syirik. Jadi menyesal gitu ya. Ya Allah, kenapa ya aku kok sempat-sempatnya pakai jimat? Bukan karena jimat ternyata enggak ampuh ya. Bukan, tapi apa? Karena sadar betul itu perbuatan dosa. Dan yang ketiga, bertekad enggak akan mengulangi lagi. Stop, selamanya aku enggak akan pakai jimat lagi. Itu ya, taubatnya seperti itu. Ya, ini actionnya tentu ya, action, taubat actionnya. Nanti apa? Tentu sambil diiringi dengan apa? Istighfar, ya, amal soleh dan sebagainya. Nah, itu ya 3 syarat taubat. Nanti tinggal dibawa ke dosa-dosa yang lain. Diterapkan ke bentuk-bentuk dosa yang lain. Nah, sekarang yang kedua itu dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Tahu apa? Kita ambil yang paling parah ya, korupsi. Baik, parah dari sisi apa? Korbannya ya, korbannya parah, banyak sekali. Yang pertama, berarti harus dijelaskan. Jadi tobat dari dosa yang kaitannya dengan hak orang lain adalah tadi 3 ditambah 1, ya, yaitu mengembalikan hak korban, ya, atau minta keriduan dari si korban, orang yang kita zalimi. Jadi kalau dosa korupsi yang pertama apa yang harus dilakukan? Berarti meninggalkan, ya, stop, aku nggak akan korupsi lagi karena sudah ketangkap. Bukan gitu ya. Tapi karena ya pengen taubat gitu, bukan alasan-alasan apa? Ya, orang nggak mampu, ya aku sudah nggak mampu korupsi lagi karena sudah ketangkap. Tapi apa? Berhenti, stop, aku nggak akan korupsi lagi. Kemudian yang kedua menyesal, ya. Misal apa? Korupsi kurang gimana? Ya karena korupsi itu adalah perbuatan dosa, disesali, ya. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Cukup? Taubatnya cukup? Belum. Harus ada syarat keempat, karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Apa? Mengembalikan hak orang-orang yang telah terzalimi. Kalau satu, misalnya nyolong TV gitu ya, ini kembalikan TV-nya. Nyolong HP, kembalikan HP-nya. Dan sekarang uang rakyat yang begitu banyak, ya, sampai ratusan triliun katakanlah. Apa? Kalau pengen dia benar-benar jujur tobatnya, apa yang harus dilakukan?
kembalikan, ya. Kembalikan itu uang yang sudah dikorupsi. Nggak bisa dengan modal 3 tadi saja, ya. Hanya apa? Berhenti, menyesal, bertekad nggak akan lagi. Belum cukup. Ya, makanya ini dosa, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba terus berkaitan dengan hak orang lain berat, ya. Harus ada apa? Minta keriduan, harus kembalikan haknya. Kalau tidak gimana? Nanti akan diusut di mana? Di akhirat. Makanya nanti ada transfer pahala dan transfer dosa. Ya, si A pelaku, si B korban. Ya, ketika misalnya si A ngambil hartanya si B, kok belum ditobati selama di dunia, maka apa? Ketika di akhirat akan ada apa? Ini akan diusut. Nanti pahalanya si A pelaku ya akan diambil untuk mengganti hak yang belum dikembalikan kepada si B. Terus, nah, kalau misalnya pahalanya belum cukup atau habis, ya amalan yang mumungan, dosanya apa? Baru ganti untuk T1 misalnya, sudah habis. Maka yang terjadi, dosa-dosanya si korban akan dikirim kepada si pelaku. Ini baru 1 lawan 1. Gimana kalau pelakunya itu korupsi 1 lawan 1 negara dan belum taubat? Dosa-dosanya orang senegara mau ditampung bagaimana itu? La haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita harusnya kita berhati-hati dalam atau dari perbuatan dosa ya. Baik itu dosa yang berkaitan kepada Allah saja dan juga dosa yang berkaitan dengan orang lain. Gitu ya. Jadi apa solusinya? Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin melaksanakan perintah menjauhi larangan, namun kadang terjatuh pada kekeliruan, kesalahan atau perbuatan dosa, maka solusinya adalah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.